Lanjut membahas licensing Windows 10. Kali ini kita akan membahas beberapa pertanyaan yang paling sering ditanyakan atau FAQ dari licensing Windows 10. Sebelum itu, jangan lupa Anda subscribe ke channel ini untuk Anda bisa mendapatkan notifikasi ketika ada video-video terbaru dari channel ini. Sudah? Yuk kita mulai. Oke, kita mulai pembahasan licensing Windows 10 ya, dengan kita pakai formatnya presentasi aja ya. Kita pakai PowerPoint di sini. Dan sebelum kita membahas mengenai Windows 10 licensing, FAQ-nya ya, kita mulai dengan kita review balik mengenai apa sih itu lisensi. Ya, ini akan menjadi basis pembahasan kita ke beberapa menit ke depan. Nah, lisensi itu adalah izin, garis bawahi di izin ya, yang diterbitkan oleh pemilik hak kekayaan intelektual atau intellectual property atau IP ya, kepada pengguna, baik dia perseorangan maupun adalah badan hukum, untuk menggunakan IP tersebut berdasarkan kesepakatan bersama ya. Garis bawahi mengenai agreement juga atau kesepakatan. Nah, dengan kata lain dia adalah agreement ya. Sehingga kalau misalkan Anda mau install Windows, install Office gitu ya, itu ada End User License Agreement. Itu kesepakatan mengenai Anda diberi izin dengan term and condition gini-gini gitu ya. Nah, itu adalah kesepakatan Anda diberi izin ya. Nah, tentunya ketika ada izin menggunakan di sini ya, biasanya kesepakatan itu dengan adanya kompensasi pembayaran ya, atau pembelian lisensi ya dari pengguna, baik langsung maupun tidak langsung, kepada pemilik IP. Kita sebut aja prinsipal ya, pemilik IP prinsipal. Nah, yang langsung gimana? Kita masuk ke online store Windows 10 ya, masuk online store Microsoft, kemudian kita beli lisensinya langsung dari Microsoft. Itu yang langsung. Tidak langsung gimana? Kita ke toko atau kita ke Microsoft Partner beli lisensinya. Nanti partnernya akan melakukan pembelian lagi ke distributor atau dia langsung ke Microsoft. Nah, itu langsung maupun tidak langsung, si pemilik intellectual property harus dikompensasi. Garis bawahi pemilik intellectual property harus dikompensasi. Ya. Oke. Nah, di perspektif lainnya ya, kalau kita bicara mengenai ini lisensi sebagai perspektif ekonomi ya, pada perusahaan yang mana misalkan untuk perusahaan ya, lisensi di perusahaan, transaksi pembelian lisensi menjadi aset. Itu akan dibukukan tuh di aset dari perusahaan. Dan revenue bagi reseller dan pemilik IP. Jadi karena kita melakukan pembelian lisensi, saya dapat aset berupa lisensi. Kemudian si reseller maupun pemilik IP atau prinsipal itu dapat revenue ya. Itu yang bakal menjadi basis pembahasan kita di video ini. Nah, spesifik untuk Windows 10 ya. Di video sebelumnya kita sempat bahas mengenai ada 3 metode distribusi Windows 10, OEM, FPP, dan komersial. Ada beberapa metode lagi seperti online store ataupun MSDN. Saya nggak akan bahas di sini karena itu sangat niche market ya. Nah, dari masing-masing ini juga ada variasinya. Kita belum sempat bahas ini di kemarin secara detail. Variasinya kalau OEM itu ada OEM yang atau disebut juga OEM pabrikan, dan COEM itu adalah compliance OEM yang dibeli bersama dengan perangkat tanpa OS ya, atau perangkat rakitan. Nah, kalau FPP nggak ada variasinya, dia cuma FPP aja. Sedangkan kalau yang komersial bentuknya adalah dia atau variasinya adalah GGWA untuk perusahaan yang kecil menengah atau bahkan agak besar. GGWA-LO yang hanya bisa di-purchase sekali untuk perusahaan yang sangat besar ya, kalau nggak salah minimal 500 sekarang. Dan GGWA akademik ya, untuk akademis instansi pendidikan. Nah, GGWA ini fungsinya berbeda dengan OEM dan FPP, yang mana itu biasanya untuk device baru. GGWA ini adalah untuk device lama atau dia untuk legalisasi ya, Get Genuine Windows Agreement. Oke.
Nah, jadi kalau Anda mau beli Windows baru, jadi kalau Anda mau beli perangkat yang ada Windows ya yang baru ya, atau mau beli laptop atau PC, lisensi yang tepat itu adalah OEM atau FPP. Ini untuk yang new. Ya, ini untuk yang new juga. Sedangkan ini untuk yang existing. Nah, sedangkan selanjutnya adalah jalur distribusinya. Gimana saya cara dapatkan dari masing-masing metode ini ya? Nah, jalur distribusi untuk OEM ya, itu melalui manufacturer hardware. Ya. Kenapa? Karena idenya OEM ini kan menjadi komponen. Oke? Misalkan saya beli saya beli iPhone. Itu kan itu kan iOS-nya menjadi komponen bagi iPhone, nggak dijual terpisah kan? Nah, sama idenya serupa ya. Kalau nggak ada orang beli iPhone kemudian beli iOS, nggak ada ide gitu. Kecuali Anda ada metode reverse engineering itu, tapi kita nggak akan bahas di sini. Nah, idenya adalah OEM ini Anda beli bareng dengan hardware, bareng ya, sebagai bagian dari hardware. Nah, dan dia hidup dan mati bersama dengan hardware. Kalau hardware-nya rusak, dalam hal ini motherboard-nya rusak ya, selesai. Oke. Atau yang modelnya COEM. COEM ini adalah yang kalau misalkan Anda mau ngerakit gitu ya, dan ingin mendapatkan Windows yang murah, nah itu pakai COEM. Oke. Itu dibeli barengan dengan Windows laptop atau PC tanpa OS ya, di toko komputer gitu ya misalkan. Nah, atau Anda misalkan ngerakit mau beli motherboardnya, beli hard disknya, beli berbagai halnya gitu ya. Nah, dan di saat yang sama di toko itu Anda beli bareng dengan Windows COEM. Nah, itu idenya adalah COEM. Jadi kayak kita ngebuat komponen bareng, tapi sebenarnya beli terpisah, tapi bareng bersamaan beli ya gitu ya. Nah, oke. Selanjutnya adalah FPP. Anda bisa dapatkan dari reseller, bisa itu misalkan toko komputer, online store. Yang penting dia bentuknya box, nah itu FPP. Oke. Nah, komersial itu juga biasanya untuk di reseller, dalam hal ini Microsoft Partner ya. Dan ini biasa ditujukan untuk perusahaan. Jadi kalau misalkan Anda adalah perseorangan ya, Anda beli yang commercial license, kayaknya salah. Gitu ya. Nah. Kemudian, bisa nggak dipindahin license-nya? Misalkan saya ada laptop baru nih. Ya. Di sini ada OS-nya, saya mau pindahin ke laptop ini. Bisa nggak? Nah, kalau OEM, nggak bisa. Oke. Seperti tadi saya bilang, OS Windows-nya OEM, ya, dia hidup dan mati bersamaan dengan perangkat itu. Kalau perangkatnya udah tidak bisa digunakan, ya selesai license-nya, gitu ya. Kalau misalkan Anda punya laptop baru mau dipindahin, nggak boleh karena license-nya sudah terikat ke perangkat lama ini, gitu ya. FPP boleh apa enggak? Setahu saya itu adalah boleh dengan catatan laptop ini yang lama itu sudah di-uninstall dulu. Kemudian OS-nya nanti boleh diinstal di perangkat baru, tapi Anda perlu melakukan aktivasi lagi gitu ya. Tapi dengan kata lain adalah pada saat bersamaan hanya boleh satu yang aktif. Seingat saya itu. Kalau yang komersial nggak boleh. Ya. Komersial ini atau GGWA itu idenya adalah untuk legalisasi. Oke, untuk legalisasi. Kalau misalkan Anda punya ada 5 device, ada legalisasi 5-5-nya, ya dia untuk 5 device ini aja, nggak boleh untuk ke device ke-6 atau misalkan satu rusak, ada device yang baru, pindahin, nggak boleh. Oke, karena ide adalah melakukan legalisasi dari existing device. Oke, selanjutnya adalah bagaimana kita melakukan manage license itu. Nah, kan kita udah punya barang-barang nih ya, udah punya ini license-nya bentuknya misalkan FPP, ini bentuknya seperti apa. Nah, bagaimana kita perlu memaintain license-nya? Kalau pada OEM, kita perlu memaintain fisiknya. Di laptop Anda, misalkan di bagian belakang, itu ada COA disebutnya ya. Anda harus memaintain itu.
ya, dan tentunya harus memaintain invoice-nya. Oke. Nah, jadi pastikan COA di masing-masing perangkat Anda itu nggak rusak gitu ya, atau nggak hilang. Nah, sedangkan kalau di FPP itu adalah box-nya, itu jangan sampai hilang. Ya, bahkan ada orang yang bikin satu lembar sendiri untuk nyimpen box itu. Dan yang tentunya untuk kedua hal ini jangan lupa Anda simpan invoice-nya gitu ya. Itu jadi bukti pembelian bahwa Anda melakukan proper distribution purchasing. Nah, tapi untuk yang digital, untuk yang komersial, dia bentuknya digital. Ya. Kenapa? Karena kalau misalkan dibilang secara bentuk yang Anda dapatkan dari pembelian lisensi ya, bentuknya kurang lebih seperti ini. Ini saya closing dulu ya. Dia kurang lebih seperti ini. Nah, ini sebenarnya apa? Ini sebenarnya hanya order confirmation. Order confirmation yang mana ketika Anda beli dari partner, Anda akan menerima order confirmation. Ya, Microsoft mengkonfirmasi Anda beli license ini kepada partner ini, ya, dan itu akan diterima lewat email. Dan percaya atau enggak, ini sebenarnya adalah attachment di email itu yang di print, gitu. Ini hilang ya nggak apa-apa, karena kan Anda license-nya adalah digital. Dan yang paling penting itu adalah terdaftar di Microsoft. Ya, terdaftar di Microsoft karena dia digital, terdaftar di Microsoft. Jadi kalau misalkan license atau kertas ini ya, kertas ini hilang, masalah apa enggak? Enggak, Anda bisa klaim lagi ke Microsoft bahwa saya pernah melakukan pembelian, nomor license-nya sekian, authorization code-nya sekian. Nah, itu akan membuktikan bahwa Anda memiliki lisensi. Oke. Nah, tapi kalau misalkan OEM dan FPP, ya, karena dia maintain-nya fisik, dia tidak terdaftar di Microsoft. Jadi Anda pastikan untuk memaintain box fisik. Memaintain fisiknya. Ya. Kenapa? Karena tidak terdaftar di Microsoft. Gitu. Nah, terus kalau terjadi masalah gimana? Dalam hal ini misalkan saya Windows 10 saya bermasalah, misalkan somehow saya bisa menemukan bug di Windows 10, ya. Nah, warranty-nya di mana? Atau ada Windows 10 saya perlu lakukan instalasi tapi nggak bisa aktivasi, warranty-nya di mana? Nah, kalau misalkan OEM, warranty-nya di manufacturer. Jadi karena dia menjadi komponen dari si PC, ya, kalau kenapa-napa di Windows 10, Anda harus klaimnya ke manufacturer, bukan klaimnya ke Microsoft. Sedangkan kalau yang FPP ataupun komersial, Anda klaimnya ke Microsoft. Tentunya biasanya ada baiknya Anda klaim ke tempat Anda beli dulu, ya, yang mana nanti akan dikoordinasikan ke Microsoft untuk misalkan ada perbaikan dari problem yang Anda alami. Nah, sebelum ke FAQ juga, kita mau meluruskan beberapa kesalahpahaman mengenai lisensi. Balik ke yang tadi, lisensi itu adalah izin, agreement atas izin ya. Nah, ada beberapa kesalahpahaman mengenai lisensi, yaitu adalah dibilang saya beli software, ya. Oke, ini sangat wajar karena biasa kita bilangnya beli software, tapi sebenarnya adalah beli lisensi itu tidak sama dengan beli software. Biasa definisi beli software itu adalah kita beli IP-nya, bukan beli lisensinya. Tapi sedangkan kalau lisensi itu kita cuma beli izinnya aja, izin untuk pakai. Oke? Persepsi kedua, dan ini yang paling penting adalah, paling sering ya, ini adalah beli serial number itu tidak sama dengan beli lisensi loh. Ya. Anda misalkan ketemu di online store, ini serial number dijamin asli, bisa aktivasi. Ya. Apakah itu berarti Anda punya lisensi? Tidak. Ya. Karena serial number ini adalah mekanisme untuk melakukan aktivasi terhadap software Anda, bukan untuk Anda memiliki lisensi. Gitu ya. Untuk memiliki lisensi gimana? Tadi Anda mesti punya bukti kepemilikan lisensi. Gitu. Ya. Nah, mispersepsi selanjutnya itu adalah saya beli COA, tapi apakah itu sama dengan lisensi? Tentu saja tidak. Ya. Kalau Anda ketemu di online store, ya, bahwa ini COA Windows asli berapa? 10.000, 100.000 gitu ya. Asli apa enggak? Ya saya sih di kondisi nggak mau meragukan lah itu asli apa enggak COA-nya. Tapi Anda beli COA itu bukan berarti Anda beli lisensi.
COA itu hanya untuk supporting Anda bukti memaintain lisensi, ya kan? Nah, sedangkan apakah Anda benar-benar punya lisensi? Belum tentu, gitu, ya. Karena itulah tadi kita perlu memaintain resipnya, ya. Kenapa? Karena untuk membuktikan bahwa COA-nya kita dapatkan di jalur yang benar, nggak Anda beli di online store misalkan gitu ya. Nah, mispersepsi selanjutnya adalah berkaitan dengan yang nomor 2 ini. Saya bisa aktivasi. Apakah artinya Windows saya asli? Belum tentu. Asli dalam arti punya lisensi ya. Kalau Anda bisa lakukan aktivasi Windows, nah itu maknanya adalah software-nya bisa diaktifasi. Itu saja. Apakah berarti punya lisensi? Belum tentu. Ya. Untuk membuktikan bahwa Anda punya lisensi tidak bisa dibuktikan dengan Anda mengaktifasi Windows. Ya. Untuk Anda membuktikan Anda punya lisensi itu dengan di pembahasan di slide sebelumnya. Oke. Kemudian mispersepsi selanjutnya adalah harga lisensi di online store 100.000, 50.000 gitu ya. Kok bisa terlalu murah? Itu red flag sekali. Bisa hampir dipastikan itu bajakan. Oke. Nah, mispersepsi selanjutnya adalah saya ketemu di online store, dia bilang ini lisensinya dapetin asli. Kemudian ini dari perusahaan yang beli borongan, dijual lagi ke saya. Ya, masalahnya satu, user perorangan tidak wajar membeli lisensi komersial. Yang tadi kan lisensi beli borongan itu hanya terjadi di GGWA. Oke. Itu tidak wajar untuk Anda beli di online store itu bisa aktivasi, artinya Anda beli lisensinya, itu enggak. Ya, itu adalah bajakan juga. Oke. Nah, ada beberapa term-term yang akan bisa jadi kita definisikan, ya, yaitu adalah jenis-jenis non-compliance atau disebut juga bajakan. Model pertama itu adalah unlicensed. Artinya adalah ya memang Anda pakainya bajakan aja, Windows-nya nggak asli. Anda dapat installernya dari mana gitu ya, Windows-nya dari mana, dan Anda install di situ. Nah, tanpa Anda beli lisensinya. Atau Anda beli license tapi Anda nggak bisa buktiin bahwa itu punya license-nya. Sama aja, Anda nggak punya license-nya. Oke. Yang kedua itu adalah under license. Yaitu Anda punya kepemilikan lebih sedikit dari yang digunakan. Misalnya gimana? Saya punya lisensi Windows-nya adalah di perusahaan saya ada 10 jumlahnya. Tapi device yang terinstall ada 12. Nah, ada 2 yang kurang. Nah, itu under license ya. Nah, mispersepsi selanjutnya atau non-compliance selanjutnya itu adalah mislicense. Contohnya adalah tadi saya mendapatkan license ini akademik. Saya dapatkan license ini adalah dari perusahaan lain. Saya install di komputer saya, bisa aktivasi loh. Ya Anda mislicense. Aktivasi bisa, ya Anda mislicense. Itu aja. Ya. Dengan kata lain, baik unlicensed, under license, dan mislicense, by definition, bukan by definition ya, itu secara gak langsung itu adalah yang sesuatu yang kita sebut sebagai bajakan. Dan sekarang kita menuju ke FAQ pertama. Saya mau beli license Windows nih yang asli. Ya. Gimana cara saya beli Windows asli? Ya, Anda bisa beli di Microsoft website. Ya. Di Microsoft website, nanti kita coba scrolling dikit. Nah, yang kedua Anda bisa beli juga lewat Microsoft Partner. Ya, dalam hal ini Anda bisa dapatkan referensi Microsoft Partner itu misalkan di PT Logos atau di beberapa Microsoft Partner lainnya gitu ya. Nah, atau Anda bisa memiliki ke offline store ataupun online store yang memiliki reputasi. Misalnya Bineka atau misalkan Anda ke Blibli gitu ya, tapi official store ya, itu memiliki reputasi. Nah, itu tempat yang aman untuk Anda melakukan pembelian lisensi Windows. Nah, FAQ kedua, saya beli activation key. Nah, ini yang paling sering nih,
di online store bilang activation key asli, gitu kan? Bisa aktivasi, gitu ya. Itu asli nggak sih? Legal nggak sih? Unfortunately no. Gitu. Kenapa? Activation key itu cuma mekanisme kita melakukan aktivasi untuk software kita bisa jalan. Ya. Apabila Anda beli activation key, Anda beli fungsi aktivasinya, bukan beli lisensinya. Nah, sedangkan kalau mungkin kalau saya kasih ibaratin, Anda punya kunci rumah, ya, belum tentu Anda pemilik rumah itu. Anda punya kunci mobil, belum tentu Anda pemilik mobil itu, ya kan? Bisa jadi Anda temuin kunci di jalan, Anda duplikat, kemudian Anda buka pintu, bisa jadi gitu kan? Nah, bukti otentik kepemilikan rumah, misalnya, itu adalah sertifikat. Sama seperti bukti lisensi. Bukti otentik kepemilikan lisensi itu adalah yang tadi kalau misalkan OEM itu adalah COA dan receipt, ya. Kalau FPP adalah box dan receipt, dan dan komersial itu adalah digital registration, ya. Atau bahkan nggak perlu ada bukti karena as long as perusahaan Anda aktif, ya lisensi masih ada, gitu ya. Oke, ini bakal jadi berulang di FAQ selanjutnya. Jadi perlu digarisbawahi adalah key hanyalah untuk aktivasi, bukan bukti kepemilikan lisensi. Oke, jadi kalau Anda melihat online store yang menjual activation key, ya kalau Anda cuma mau aktivasi sih bisa, tapi itu bukan mekanisme bukti kepemilikan lisensi, bukan mekanisme Anda melakukan pembelian lisensi, gitu ya. Yang perlu dihati-hati bagi perusahaan adalah kalau misalkan Anda mau melegalisasi Windows Anda atau mau mengaktifkan software Anda, software Windows Anda, beli activation key is not a proper way untuk melakukan legalisasi. Yang proper way itu adalah GGWA, ya, atau lewat jalur komersial. FAQ ketiga, nah ini berhubungan dengan tadi. Saya lihat ada yang menawarkan KMS Pico. Dan saya lihat di beberapa tutorial di YouTube menyatakan bahwa KMS Pico ini bisa aktivasi. Dan ini kelihatan seperti Windows asli. Oke. Untuk kelihatan sebagai Windows asli, yes. Kelihatan seperti Windows asli, yes. Karena KMS Pico dari namanya adalah itulah KMS, yang mana dia adalah mekanisme aktivasi, salah satu mekanisme aktivasi selain MAK, Massive Activation Key, ya. Jadi ada satu key yang bisa dipakai beratus-ratus kali, berpuluh-puluh kali. Nah, tapi kalau ditanyain ini legal apa enggak, ini bukti proper pembelian apa enggak? No. Anda lihat aja di website KMS Pico di pojok kanan bawah, there's no way we related to Microsoft. Mereka bahkan bilang kami bukan asli loh. Itu dengan kata lainnya ya. Jadi KMS Pico itu adalah bagaimana salah satu bentuk mendapatkan activation key, ya, atau aktivasi software. Cuma buat aktivasi aja. Kalau Anda beli KMS Pico itu sama dengan activation key, itu adalah Anda beli fungsi aktivasi bukan beli lisensi. Ya. Kalau Anda emang cuma mau aktivasi, go ahead. Tapi kalau Anda mau seperti mengaslikan atau melegalkan software Anda, not proper way. Ya, terutama di perusahaan. Nah, tadi kan kita bahas COA itu adalah salah satu bentuk cara untuk membuktikan bahwa saya memiliki lisensi Windows OEM. Ya. Nah, kalau saya beli COA asli di online store, legal nggak? No. Ya. Kenapa? Oke, forget mengenai yang di sini. Saya ada salah tulis. Short answer no. Kenapa? COA, ya, itu harus dibeli bersamaan dengan, saya ulang. COA, ya, itu dibundling bersamaan dengan
PC. Kalau Anda beli COA aja, ya Anda beli COA. Tapi Anda bukan beli lisensi. Anda cuma membohongi membohongi sistem bahwa Anda memiliki bukti COA, ya. Sedangkan tidak ada pembelian lisensi. Tadi kan saya sempat bahas mengenai ada mekanisme kompensasi kepada si pemilik intellectual property ini atau prinsipal, ya, dalam hal ini Microsoft. Pembelian COA ini tidak ada mekanisme pembelian lisensi ke partner ke Microsoft, ya, baik langsung maupun tidak langsung. Jadi walaupun Anda dengan COA Anda bisa perlihatkan, ini saya punya ada COA-nya nih, dan tinggal kita forging mengenai invoice-nya, ya Anda membohongi sistem aja. Tapi pada saat di actual-nya Anda punya lisensi atau enggak, actual-nya Anda bukan punya lisensi, Anda cuma beli COA, that's it, gitu ya. Legal apa enggak? No, enggak legal. Kelima, saya lihat ada yang jual lisensi akademik sangat murah. Legal apa enggak? Oke. Kalau misalkan hari ini ada yang menjual lisensi akademik, misalkan Windows itu harganya sekitar 2 juta ya. Anda beli nih sekitar 300.000. Wajar apa enggak? Kalau dari segi harga sebenarnya enggak wajar. Tapi kalau dia bilang akademik, itu sebenarnya adalah harga yang standar untuk akademik. Karena akademik kalau nggak salah dia diskon sekitar 80%-an dari harga normal. Gitu ya. Tapi kalau Anda sebagai user perseorangan, ya, atau Anda sebagai perusahaan untuk membeli lisensi akademik, itu nggak legal. Ya. Lisensi akademik itu hanya boleh digunakan atau dibeli oleh orang-orang yang memiliki afiliasi terhadap suatu instansi akademis yang memiliki lisensi. Dalam hal ini misalkan saya sebagai dosen atau saya sebagai mahasiswa UI misalkan gitu ya, atau UGM. Nah, kalau saya sebagai orang yang memiliki afiliasi dan saya sedang kuliah di situ atau saya bekerja di situ, saya boleh membelinya, ya. Tapi kalau misalkan saya nggak memiliki afiliasi di situ, saya ya pekerja biasa atau bahkan alumni, ya, alumni nggak boleh. Alumni satu universitas saya beli akademik boleh nggak? Nggak boleh. Karena saya tidak memiliki afiliasi aktif. Oke. Nah. Oke. Nah. Keenam. Saya melihat ada COIM di online store. Harga wajar. 1 jutaan misalnya gitu ya. Itu harga wajar. Terlihat sangat asli. Oke. Ini fotonya sangat convincing. Masih disegel lagi gitu kan. Dan reputasi online store-nya bagus. Ya. Boleh nggak untuk saya beli di PC atau laptop saya supaya sekarang, ya? Ya apa sih ada supaya? Boleh nggak saya beli untuk PC atau laptop saya yang sekarang? Well, no, nggak boleh. Nah, kenapa? COIM itu adalah varian dari OEM. Idenya dia dibeli sebagai komponen dari PC atau laptop. Komponen ya. Komponen itu kan kita beli barang ya. COIM hanya compliance ya, hanya boleh dibeli bersama dengan PC atau laptop. Dibuktikan dengan receipt dan invoice. Nah, inilah kenapa receipt dan invoice itu mesti ada. Ya, ini untuk membuktikan Anda belinya dengan cara yang benar. Jalur yang benar, caranya benar. Ya. Jalur yang benar gimana? Ya beli dengan ke partner. Caranya benar apa? Caranya Anda beli barengan dengan perangkat. Atau pada saat Anda ngerakit di toko itu Anda beli bareng. Itu cara yang benar. Oke? Nah, itu mengenai COIM. Nah, ini yang menarik. Kalau Anda hari ini masuk ke YouTube. Anda lihat tutorial online. Ada SLMGR/apa gitu ya. Untuk melihat key dari Windows berlisensi asli atau enggak. Apakah itu benar? Ya. Oke. Saya nggak bilang itu salah. Saya cuma bisa bilang possible. Kenapa? Again, key tidak membuktikan bahwa itu ada memiliki lisensi. Oke. Tapi SLMGR ini salah satu cara awal. Kalau Anda curious, ini punya saya
waktu kemarin dibeli sama partner ini asli apa enggak sih? Nah, at least Anda bisa tahu key-nya ini diperuntukkan untuk asli, untuk jalur distribusi yang tepat atau enggak Anda dapatnya, ya. Misalkan Anda ke toko bilang, "Oke, saya mau laptop ini pakai Windows," gitu ya. Tiba-tiba ada SLMGR Windows 10 Enterprise, ya. Sedangkan Anda user biasa. Nah, itu tentu saja Anda mislicense, ya. Nah, bisa menjadi semacam indikasi, tapi itu bukan bukti otentik kepemilikan lisensi. Oke? Nah, untuk bukti kepemilikan lisensi tergantung jenis lisensi yang Anda bagaimana dapatkan, tergantung siapa Anda, gitu ya. Nah, terakhir nih, perusahaan saya beli Windows 10. Nah, ada model Windows 10 GGWA nih, aktivasi, ya. Itu sebanyak 10 unit. Legalisasi sebanyak 10 unit. Nah, saya melihat serial number-nya bisa diaktifasi sebanyak 50 kali. Benar, ya. Kalau Anda beli GGWA 10 GGWA unit atau 20 unit, itu bisa diaktifasi itu bahkan sampai 50 kali. Tapi, apakah artinya saya bisa install di 50 PC atau laptop? Well, yes, but actually no. Gitu ya. GGWA itu adalah lisensi yang untuk Anda melegalisasi existing device. Misalkan Anda punya 3 device, misalkan di sini bajakan, di sini ada 3 device, itu adalah bajakan semua ya. Nah, Anda beli GGWA sebanyak 3 unit. Ya. Nah, dari bajakan ini dilegalisasi nih jadi Windows asli atau Windows authorized lah atau Windows compliance gitu ya. Nah, di saat yang sama Anda akan dapat 50 serial number. Oke. Kan saya cuma pakai 3 nih. Nah, saya ada satu device lagi. Saya mau installin serial number sini. Bisa nggak? Bisa. Bisa, serius bisa. Ya. Legal nggak? No. Ya, itu nggak boleh karena ini adalah untuk melegalisasi ketiga device yang existing. Nah, yang tadi di FAQ sebelumnya kita sempat bilang, kalau misalkan ternyata perangkat ini rusak, boleh nggak saya install Windows-nya di sini? Nggak bisa. Karena pada dasarnya GGWA ini itu sama seperti OEM, tapi di jalur komersial. Ya, kalau Anda terlanjur pada saat beli itu Windows-nya nggak asli, ya Anda mesti legalkan dengan GGWA. Anda mesti legalkan dengan GGWA, dan kalau misalkan perangkat itu rusak, lisensinya udah nggak bisa dipakai di perangkat baru. Jadi ya memang untuk legalisasi aja. Oke, itu tadi pembahasan FAQ mengenai licensing Windows 10. Kalau Anda mau beli device baru, ya Anda bisa dapatkan Windows license dari jalur OEM atau FPP, ini yang paling proper, ya. Atau kalau misalkan Anda existing device adalah bajakan, ya Anda perlu melegalisasinya dengan commercial license atau GGWA. Nah, dan juga kalau misalkan Anda lihat di online store, orang menjual serial number, orang menjual COA, orang menjual KMS Pico, tinggalin aja, ya. Karena itu bukan menjual lisensi, cuma untuk aktivasi aja, ya. Terutama apabila Anda di perusahaan. Jauhi yang jual serial number, COA ataupun KMS Pico. Dan apabila Anda ada pertanyaan lagi mengenai lisensi ini, Anda bisa kontak saya atau bisa komentar di bawah. Untuk sekarang itu dulu.